Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan ide usaha kami adalah Gains and Greens, yaitu restoran sehat dan tempat gym yang berada di satu tempat sekaligus. Mengapa sih kita memilih ide usaha ini? Karena di era sekarang kita harus mengajak orang untuk sadar akan pentingnya makanan sehat dan olahraga. Karena banyak sekali ditemukan pada orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak itu yang sudah terkena penyakit karena pola makannya, pola hidupnya yang tidak sehat. Selanjutnya, ada kompetitor analisis. Kita sudah melakukan riset ke beberapa kompetitor dan kita sudah menemukan yang pertama ada Terra Eats. Harga estimasi dari menu-menu yang ada di Terra Eats itu mulai dari 40.000 sampai 155.000. Dan produknya mereka menjual makanan dan minuman, dan mereka membangun brandnya itu di Instagram dan TikTok. Lalu mereka memiliki packaging kertas daur ulang, serat bambu, atau bahan biodegradable lainnya. Kita juga sudah melihat market reviewnya. Rata-rata customer mengatakan tempatnya yang nyaman dan hidangannya yang enak. Lalu mereka memiliki UPV, hidangannya plant-based yang menggugah selera. Selanjutnya ada Resto Fatwell, yang dimana estimasi harganya dimulai dari 40.000 sampai 125.000. Mereka juga menyediakan makanan dan minuman. Mereka membranding restonya melalui Instagram, dan mereka memiliki packaging kemasan plastik yang praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Kita melihat market reviewnya, rata-rata customer mengatakan tempat yang nyaman dan hidangan yang enak. Mereka memiliki UPV healthy food yang praktis dan terjangkau. Selanjutnya kita ke link canvas. Yang pertama ada customer segment. Kita menaruh segmentasi pada orang yang peduli kesehatan, pekerja kantoran, mahasiswa, dan komunitas fitness. Selanjutnya ada cost structure. Kita ada sewa tempat, peralatan gym, bahan baku makanan, gaji karyawan, dan pemasarannya. Selanjutnya ada revenue streams, yaitu dari membership gym, penjualan makanan dan minuman, serta kelas dan pelatihan. Selanjutnya ada high level concept. Jadi kita itu one stop solution untuk gaya hidup sehat, menggabungkan gym dengan fasilitas lengkap dan restoran yang menyajikan makanan sehat dan lezat, semuanya dalam satu tempat yang nyaman dan mendukung. Arti logo dari Gains and Greens adalah warna hijau yang mendominasi. Logo ini secara universal melambangkan kesehatan, kesegaran, pertumbuhan, dan alam. Dan ini sangat sesuai dengan konsep restoran yang menawarkan makanan sehat dan segar. Logo ini secara visual dan konseptual menyampaikan pesan keseimbangan antara olahraga, gains, dan nutrisi, greens, dan ini adalah fondasi penting dari gaya hidup sehat. Dan tujuan dari Gains and Greens hadir sebagai jawaban atas kesulitan banyak orang dalam menjalani gaya hidup secara sehat, secara konsisten, dengan menggabungkan fasilitas gym lengkap dan restoran sehat dalam satu lokasi. Gains and Greens menyediakan solusi terpadu yang memudahkan pelanggan untuk berolahraga dan menikmati makanan sehat tanpa harus repot berpindah tempat. Dan produk Gains and Greens menawarkan aneka makanan dan minuman sehat seperti steak yang rendah kalori, yang kedua salad, ketiga rice bowl yang rendah kalori, dan jus buah, kopi, dan masih banyak lagi. Di luar bangunan terdapat logo Gains and Greens dan dihiasi tanaman-tanaman hijau. Gains and Greens memiliki bangunan 3 lantai. Lantai pertama adalah resto sehat agar pelanggan dapat dengan mudah mendapatkan makanan dan minuman berprotein dan bernutrisi setelah berolahraga. Dan yang kedua, pada lantai kedua adalah gym, menyediakan beragam pilihan dan variasi olahraga yang sesuai dengan kebutuhan. Pada lantai 3 menyediakan live musik dan kelas memasak untuk meningkatkan pengalaman pelanggan secara meningkatkan interaksi sosial. Sales plan, customer sales funnel. Yang pertama ada prospek, seperti orang-orang yang belum mengenal Gains and Greens namun termasuk dalam target pasar pecinta olahraga, gaya hidup sehat, dan juga strategi.
Yang kedua, kampanye media sosial seperti Instagram, TikTok, maupun YouTube. Dan juga kolaborasi dengan influencer nutrisi dan juga influencer fitness. Yang kedua, ada lead, prospek yang menunjukkan ketertarikan pada Gains and Greens melalui interaksi awal. Strateginya meningkatkan engagement di media sosial seperti Q&A, polling, ataupun giveaway. Dan juga penawaran diskon untuk kunjungan pertama. Yang ketiga, ada intent. Lead yang menunjukkan minat lebih kuat dalam mengambil langkah untuk mencoba layanan. Seperti strateginya, yang pertama ada trial membership gym dengan diskon. Yang kedua ada promosi paket gym dengan makanan sehat. Yang ketiga memberikan konsultasi gratis terkait nutrisi atau program latihan. Yang keempat ada clubs. Calon pelanggan yang menjadi pelanggan tetap dengan melakukan pembelian secara rutin. Dan strateginya yang pertama adalah membership, berlangganan gym, dan akses ke menu spesial resto. Dan yang kedua adalah program loyalitas poin untuk setiap pembelian. Yang ketiga, layanan personalisasi seperti menu diet harian atau rencana fitness mingguan. Sales plan customer acquisition. Yang pertama ada target customer segment type seperti fitness enthusiast, dan target customernya ini sekitar 80, dan channels to be used to attract the target customer engagement adalah seperti Instagram dan TikTok ads, dan estimate number of leads adalah sekitar 60, dan estimate cost to convert this leads to actual customer sekitar 80. Dan yang kedua ada health conscious individuals sekitar 100 target, dan flyer distribution and local events estimate number of leads sekitar 70 estimate, dan estimate cost to be convert this lead to actual customer sekitar 1 juta. Yang ketiga, gym beginners, target customer segment adalah sekitar 50 target, dan free trial membership campaign untuk channel to be use-nya, dan estimate number of leads sekitar 40, dan yang terakhir estimate cost to convert this lead to actual customer sekitar 600. Go to market strategi memanfaatkan media sosial dan konten edukasi, membuat konten menarik di Instagram seperti TikTok dan YouTube tentang tips olahraga, resep makanan sehat, serta testimoni pelanggan dengan cara menggunakan fitur story dan reels untuk menampilkan aktivitas gym dan proses pembuatan menu yang sehat. Dan juga meningkatkan loyalitas pelanggan seperti menggunakan platform seperti Google Review untuk menerima masukan dan testimoni secara terbuka. Respon positif terhadap ulasan pelanggan akan meningkatkan reputasi bisnis dan membangun kepercayaan. Yang ketiga adalah promosi khusus di jam tertentu, seperti menawarkan healthy hour dengan diskon menu sehat untuk pelanggan yang selesai gym di waktu tertentu, seperti pagi atau sore hari. Dan promosi ini juga dapat disampaikan melalui banner di lokasi gym dan resto. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perencanaan keuangan atau financial plan dari Gains and Greens. Pertama, dari segi bangunan, kami mengalokasikan biaya untuk sewa tempat yang berkisar antara 20 juta hingga 50 juta per bulan. Untuk fasilitas, kami menganggarkan 50 juta hingga 100 juta untuk peralatan dapur serta 100 juta hingga 200 juta. Selain itu, desain interior restoran dan gym juga menjadi perhatian utama dengan anggaran sekitar 20 juta hingga 50 juta. Untuk operasional bulanan, kami telah mengalokasikan biaya gaji karyawan antara 20 juta hingga 40 juta. Bahan baku mendapatkan porsi anggaran 10 juta hingga 20 juta. Biaya listrik dan air diperkirakan sebesar 5 juta hingga 10 juta per bulan untuk mendukung operasional restoran dan gym. Untuk pemasaran, kami mengalokasikan dana promosi sebesar 10 juta hingga 20 juta. Biaya perawatan alat dan fasilitas juga dianggarkan sekitar 3 juta hingga 5 juta, serta anggaran lain-lain sebesar 1 juta hingga 2 juta untuk kebutuhan tak terduga. Selanjutnya adalah estimasi pendapatan dalam 5 bulan pertama. Kami memperkirakan pendapatan dari 2 sumber utama, yaitu resto dan gym. Pada bulan pertama, restoran diproyeksikan menghasilkan 75 juta dan gym 70 juta, dengan total pendapatan 145 juta. Pendapatan ini terus meningkat seiring dengan bertambahnya pelanggan dan strategi pemasaran yang efektif. Hingga bulan kelima, estimasi pendapatan restoran mencapai 95 juta dan gym 90 juta dengan total 185 juta. Selanjutnya adalah forecast revenue dan loss atau proyeksi pendapatan. Pendapatan bulanan diperkirakan stabil di angka 78 juta setiap bulan. Sementara itu, biaya operasional bulanan mencakup pengeluaran untuk sewa
gaji karyawan, bahan baku, pemasaran, serta perawatan fasilitas dengan total 104 juta per bulan. Jadi laba bersih yang dihasilkan setiap bulan adalah 26 juta. Berikut adalah proyeksi keuangan untuk tahun pertama. Kami menargetkan pendapatan sebesar 936 juta dengan harga pokok penjualan HPP sebesar 104 juta. Setelah dikurangi HPP, laba kotor yang dihasilkan mencapai 832 juta. Selanjutnya, biaya operasional yang mencakup gaji karyawan, sewa, pemasaran, dan operasional bisnis lainnya diperkirakan sebesar 104 juta. Dengan demikian, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi diproyeksikan sebesar 728 juta. Di sisi lain, hanya modal yang diperlukan untuk pengembangan dan operasional awal untuk bisnis diperkirakan mencapai 1.150 juta. Pada slide ini ialah unit economics untuk tahun pertama. Pendapatan atau revenue yang diproyeksikan adalah 320 juta dengan COGS atau biaya produksi sebesar 128 juta. Dari sini kita mendapatkan gross profit atau laba kotor sebesar 192 juta dengan margin keuntungan kotor mencapai 60%. Namun tantangan utama ada pada biaya operasional yang cukup besar, yaitu 850 juta yang menyebabkan operational profit mengalami defisit sebesar 658 juta. Slide ini menampilkan metrik utama dalam venture ini. Pertama, kita memiliki Customer Acquisition Cost atau CAC sebesar 300.000 yang merupakan biaya untuk mendapatkan satu pelanggan baru. Selanjutnya, ada Customer Lifetime Value atau CLV sebesar 192.000. Itu menunjukkan total pendapatan yang dihasilkan dari satu pelanggan selama periode tertentu. Terakhir, Average Revenue Per User atau ARPU berada di angka 3.200.000 yang menggambarkan rata-rata pendapatan yang dihasilkan per pelanggan. Selanjutnya ialah Funding Plan. Pendanaan kami difokuskan pada 4 aspek utama. Yang pertama, pengembangan fasilitas sebesar 4,5 miliar, termasuk renovasi dan desain interior. Yang kedua, pembelian alat fitness dan stok bahan baku sebesar 3 miliar. Yang ketiga ialah pemasaran dan digital branding sebesar 500 juta. Dan yang keempat, rekrutmen dan pelatihan tenaga kerja sebesar 500 juta. Total kebutuhan dana ialah 8 miliar. Dari sisi sumber dana, kami telah mengumpulkan 4 miliar, 2,5 miliar dari investasi pribadi dan keluarga, serta 1,5 miliar dari dana bootstrap. Kami masih membutuhkan pendanaan eksternal sebesar 6,5 miliar untuk mendukung pertumbuhan venture ini. Di Gains and Greens, kami memiliki tim yang solid dan berkomitmen untuk menghadirkan layanan gym dan restoran sehat yang inovatif. Pertama, Elva sebagai CEO bertanggung jawab dalam merancang visi, misi, dan strategi bisnis. Ia juga mengelola keuangan serta memastikan bisnis berjalan secara berkelanjutan, sekaligus mendorong inovasi di layanan yang kami tawarkan. Selanjutnya, Sultan Alfarizi, yaitu saya sendiri sebagai CFO atau CMO, berperan dalam pengembangan inovasi, menu sehat, serta pengalaman pelanggan. Saya juga mengelola pemasaran untuk membangun branding Gains and Greens sebagai destinasi gaya hidup sehat, serta memastikan kualitas produk sesuai standar kesehatan. Kemudian ada Revi sebagai COO atau CTO, yang mengelola operasional harian gym dan resto. Ia juga bertanggung jawab dalam manajemen tim agar produktivitas tetap optimal serta memastikan pengadaan bahan makanan sehat dan perawatan fasilitas berjalan dengan baik. Kami percaya bahwa kolaborasi, tanggung jawab, komunikasi yang efektif, dan fokus pada hasil adalah kunci keberhasilan tim kami. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.